Bismillahirrahmanirrahim. Lalu itu ranjangnya pakai kelambu dari sutra. Kata sahabat, la takunu arikatun illa kana alaiha hujlah. Tidak ada satu ranjang kecuali itu ranjang pakai apa? Pakai kelambu dari sutra. Min goy alfin jamudulin. Jadi tanpa alif, ada yang mengatakan bilal, dulal, bidon pidulan, yaitu pakai iuh-iuhan dengan kelambu. Lahum fiha fakihatun, bagi ahli surga yang ada di dalam surga fakihatun, buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan untuk ahli surga apa yang diinginkan. Ini maaf. Coba kalau bercanda, kalau hanya bumbu bicara boleh ya. Tapi kita ini secara hukum. Contoh boleh bumbu bicara, bercanda begini. Di neraka itu nggak ada rokok. Di surga nggak ada apa? Nggak ada rokok. Sebab rokok itu bergunanya kalau ada api. Ya. Sedangkan di surga tidak ada apa? Api. Tidak ada api. Jadi tidak ada rokok. Andai kata maksa pengen ngerokok, berarti apinya ngambil dari mana? Neraka. Ini boleh bahasa itu. Boleh. Tapi ini menurut jumlah ayat, ini umum ayat ini. Bukan ikhtisos, bukan istisna. Walahum ma yad'un. Walahum, dan untuk ahli surga ma, segala sesuatu yad'un, yang ia inginkan. Gitu. Jadi apapun yang diinginkan. Maaf, Bapak pasti banyak mengenal rokok hukumnya apa? Makruh. Yang ngerokok ngucapin makruh, yang nggak ngerokok pun makruh. Kali yang ngerokok enggak sunnah. Ya. Tetap hukum nggak dicampur adukan dengan perasaan. Yang ngerokok bilang makruh, yang nggak ngerokok pun bilang apa? Makruh. Nah sekarang masa iya yang makruh aja dipermasalahkan, yang haram aja jadi halal. Arak halal haram. Arak itu haram, tapi di surga minuman favorit. Di surga itu minuman madu, susu, arak, air tawar. Itu loh. Ini saya bukan ngebela tukang rokok. Bukan merendahkan tukang bilang rokok, tapi ini tolong direnungin ayat ini. Walahum mayat, walahum untuk ahli surga ma, segala sesuatu yad'un, yang ia sukai, yang ia senangi, yang ia inginkan. Jadi akal itu gaul dikit. Kenapa? Ya tapi Pak kalau merokok susah ngambil api dari mana neraka. Lah emang kagak lihat di dunia ada rokok nggak pakai api? Pakai apa? Pape kan? Ada apinya enggak? Tuh salah gaul itu. Tapi kalau nggak sabar itu mah iya. Tapi asalnya ayat ini walahum mayat. Wah itu mah dari yang bukan merokok. Oh nggak bisa dalil dibawa ke pribadi, dalil nggak bisa dibawa ke perasaan, dalil harus apa? Harus sesuai itu Quran, tafsirnya silahkan. Pokoknya majuklahnya walahum mayat, semua untuk ahli surga. Apa yang ahli surga inginkan. Jangankan makruh, haram aja jadi halal. Halal aja jadi apa? Arak itu halal, tapi di dunia haram. Ayma yatamannawna wa yastahuna. Yani apa yang dia inginkan, apa yang dia dambakan pasti. Wa Ibnu Abbas telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas.
Qala ma yaqtaru ala qulubi ahli jannah qabla ayat ja'ala arsinatihim ila yakun dalika syekh hadiran. Jadi ahli surga itu baru terbesit di hatinya, pengen anu, belum nyampe ke mulut, belum diucapkan amal lisan, itu udah datang sendirian. Cik, Bapak bisa begitu enggak? Oh, bisa. Saya hidup di kali rumah, nggak mau kemana-mana, pengen koput, pengen apa, kan mijit, tinggal mijit tuh. Tapi kan mijit lebih dari ngomong. Mending kalau ada kuotanya. Kalau enggak, ayo. Jadi di surga itu nggak perlu mijit-mijit. Ya. Di hotel anu enaknya, pengen anu mijit, datang. Ya. Pengen anu, iya kalau jadikan kabelnya putus gimana? Makanya saya suka dengar berita kemewahan rumah artis. Ada yang 15 miliar, ada yang 20 miliar, ada yang 300 miliar. Itu yang kelas Sule aja, iya loh, sampai rumahnya 15 miliar. Cuma saya mikir, kalau gensetnya konslet, listriknya mati, apa nggak kesiksa? Ayo, orang kampung, orang mudik dibawa ke hotel mewah, pas belus masuk ke kamar mandi, itu seharian nggak bisa keluar, karena nggak tahu cara buka pintu. Ayo, senang kata orang bisa, kalau orang kampung kesiksa. Saya jadi ini, pertama kali saya berangkat ke Mekah naik pesawat, itu di dalam bengong ya, gimana cara keluar? Teriak-teriak malu. Saya ini ditarik apa didorong? Kalau didorong mungkin ngedupak orang yang dilempar. Coba ditarik benar. Oh ya Allah, memang bukan kelas. Di surga mah gak usah mikir, asal di hati aja. Asal di hati ada apa? Ada frek? Udah. Yaqulullahu ta'ala ya ibadi ta'ala fasada di surga. Utlubu minni ma tamanau. Hei hamba-hambaku, silahkan minta kepadaku apa yang kamu mau. Kata hamba, kata kita nih, kalau kita ada milik, ya Rabbana malana lana do'angka waqad ataitu nama lam tu'ti ahada. Gusti, ya Allah, saya ini udah merasa cukup dan puas apa yang diberikan oleh Engkau. Saya udah gak mau lagi minta apa-apa. Ini ada, ini pun sudah sangat cukup dan puas. Apa kata Allah? Hambaku, masih ada yang belum diberikan kepada kamu. Lebih dari ini kenikmatannya. Ya Allah, itu hamba-hamba ahli surga bilang, ya Rabbana, masai apa itu ya Allah yang lebih nikmat daripada ini? Apa kata Allah? Ini la ardokum wa ardokum. Saya ridho kepada kalian dan tidak akan marah abadan selama-lamanya. Subhanallah. Pak, Bapak sekarang ngaji diridhoi oleh Allah. Tapi siapa yang tahu besok Bapak ada di Dugem? Oh, enggak bakalan. Lah, siapa yang tahu besok ada yang ngajak orang kaya ke Dugem? Ayo. Jadi Bapak sekarang ini ada dalam nikmat, ada dalam pertolongan Allah. Besok belum tentu. Tapi di surga tidak ada cerita sekarang enak, besok gak enak. Selamanya di surga itu dapat enak. Maka kata Allah, la aqdab alaikum abadan. Aku tidak akan benci, tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Allahu Akbar. Lalu ini kenikmatan di surga pasti bakal terjadi. Cuma yaitu harus diyakini dalam hati, keimanan. Ini tafsir dari apa Pak? Walahum mayat daun. Bapak kalau ingat baca surat walahum mayat daun atau wafaqihatu walahum mayat daun, buah-buahan di surga
untuk ahli surga apa yang ia inginkan. Ini tafsirannya sampai banyak. Apa kata Allah? Kata Allah manggil malaikat Ridwan. Ya Ridwan, Ab'im awliyani, suguhin ahli surga kamuku, kekasihku, siapkan siapa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Itu malaikat Ridwan sibuk mempersiapkan minuman, mempersiapkan makanan untuk ahli surga. Ya'kuluna wa yasrabuna wa yaskuruna bisurur wa sofa faida faragu minat to'am. Ya'kulullah, udah makan, udah minum, udah itu ini, Allah masih manggil lagi. Apa kata Allah? Ya ibadi saluni a'tokum fayaqulu nas'aluka ridhoka min jamal. Hai hambaku, aku masih ada lagi yang harus diberikan kepada kalian. Silahkan minta. Itu udah merasa puas benar, masih ditawar. Itu ahli surga nyeletuk begitu. Ya Allah, semuanya yang ada di surga saya nikmati. Tapi saya di dunia pernah mendengar akan bisa melihat engkau. Innakum di surat apa itu? Innakum satarawna rabbakum kama satarawna qamar bila jahtin. Kalian bakal melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan tanggal 14. Hadis ini ya. Jadi ahli surga itu udah serba puas, serba cukup, tapi ada satu yang timbul pertanyaan, katanya bakal bisa ngelihat siapa? Bakal bisa ngelihat Allah. Pan kalau di dunia mah panca indera tidak akan bisa ngelihat Allah. Yang bisa ngelihat Allah itu akal. Gimana ya? Panca indera teh mata, hidung, kuping, telapak tangan, lidah, itu panca indera. Tahu rasanya pahit, asin, kata lidah. Tahu rasanya bau, kata siapa? Hidung. Kata hidung. Tahu keindahan itu menurut apa? Mata. Suaranya enak menurut kuping. Terus lembut, halus dipegangnya menurut apa? Tangan. Telapak tangan. Allah tidak akan bisa ditemukan dengan panca indera. Tapi Allah bisa ditemukan dengan apa? Akal. Dengan akal. Ini ilmu tauhid. Apa? Kita menemukan Allah menurut akal karena ada ada bumi, ada langit, ada makhluk. Bumi teh makhluk, langit makhluk. Kita pun termasuk apa? Termasuk makhluk. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi menurut akal yakin ada yang menciptakan. Bapak pernah nggak ngelihat yang bikin gemplong? Gemplong, cimplung. Tapi Bapak yakin ini cimplung boleh bikin? Enggak bikin, enggak jadi sendiri. Bapak pagi-pagi beli nasi wuduk, sama yang tukang nasi wuduknya mah nggak ketemu, tapi nasi wuduknya ada. Tapi Bapak yakin orang tukang nasi wuduk ada, karena nasi wuduk nggak jadi dewek. Diapain? Oh, itu menurut apa? Akal. Jadi akal. Tapi mohon maaf, akal hanya segitu kemampuannya. Kalau akal nggak nerima, nggak kuat menerima, cukup dengan iman. Iman itu nggak bisa diprediksi oleh akal. Masa iya di surga bisa begitu? Masa iya? Udah cukup, percaya aja. Janji Allah dan Rasul. Pak begitu melihat, begitu ahli surga minta pengen ngelihat siapa? Allah. Pengen ngelihat Allah. Itu ada asap hitam di bilangan surga itu. Tiba-tiba asapnya nyingrai, itu keluar cahaya, yaitu jalan Allah. Ahli surga langsung ngejungkal semuanya, sujud semuanya,
saking bahagianya, saking nikmatnya memandang siapa? Apa kata Allah? Yang di surga, bukan waktunya sujud. Udah cukup capek kamu sujud di dunia. Udah cukup kamu ibadah di dunia. Sekarang nikmatilah memandang aku. Kenikmatan yang ada di surga hilang rasanya, kalah sama dengan melihat siapa? Nikmatnya melihat Allah. Makanya kalau ada orang ngakunya ahli ibadah, ngakunya alim, terus ada yang ngomong nyeleneh, saya pernah melihat Allah. Itu orang kebangetan blow on. Ngakunya makrifat. Makrifat bagaimana? Ini kita ini punya akal. Udah jelas-jelas di dunia ini gak bakal bisa ngelihat Allah secara panca indera. Menemukan Allah itu dengan akal. Ada ciptaannya, pasti ada yang ibu-ibu rumahnya dipel. Udah dipel, ditutup ya pintunya. Begitu masuk lagi tiba-tiba ada bekas telapak kaki. Kan kalau masih basah diikat ada apanya? Kalau masih basah diinjek ada bekasnya kan? Ibu-ibu langsung marah. Dasar gak punya otak, masih basah diinjek. Kesel ke orang lewat, padahal gak ngeliat. Kenapa marah? Karena ada bekas kakinya. Al-Qadam tadulu al-masir. Bekas telapak kaki menunjukkan ada yang lewat. Itu akal. Nah ini kita semuanya diberi akal oleh Allah. Ayo temukan Allah dengan sesuai kemampuan akal masing-masing. Tapi kalau akal tidak mampu, kembali kepada apa? Kepada iman. Makanya dulu diajarkan wujud, kidam, bako. Arti wujud ada, arti kidam dahulu, arti bako abadi. Cuman wujud itu ada terbagi dua. Ada wujud idopi, ada wujud hakiki. Wujud idopi adanya kita sebab ada bapak. Adanya bapak sebab ada nenek. Ada nenek sebab ada wujud. Terus itu idopi. Kalau wujud hakiki adanya tidak diadakan dan tidak akan didahului oleh tidak ada. Kita mah ada, pernah tidak ada. Kita ini sebelum emak kita nikah, kita ada belum? Belum. Berarti pernah tidak ada. Dan kita bakal tidak ada. Itu mati. Allah tidak pernah tidak ada dan Allah tidak akan tidak ada. Itu ilmu tauhid, ya. Ilmu tauhid. Pondasinya yaitu kalau di pesantren namanya kitab tijan, ya, atau tauhid. Perlu kita memahami ilmu tauhid, ya. Sebab pondasi nanti akan ada dajjal ngaku-ngaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang agung, aku Tuhan yang maha tinggi. Kita mikir, setahu saya Tuhan itu nggak kelihatan sama mata. Setahu saya Tuhan itu nggak kedengaran sama kuping kalau di dunia. Tapi kok ini ngaku-ngaku apa? Tuhan ngomong, Tuhan aku itu yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan. Orang itu dibunuh sama dajjal. Terus lagi orang yang udah mati dibangunkan jadi hidup. Tetap orang yang punya ilmu tauhid nggak percaya itu Tuhan. Nah itu yang ketemu dan tapi mudah-mudahan kita ini tidak ketemu dengan siapa? Dajjal. Makanya tiap malam Jumat baca surat Kahfi. Malam Jumat, hari Jumat atau ngimamin Jumat baca surat Kahfi. Mudah-mudahan jamaah semuanya diselamatkan dari dajjal. Amin. Karena kantek-kantek dajjal udah ada. Nggak ada. Cuma biangnya belum keluar. Biangnya belum keluar. Apa bapaknya belum keluar? Emaknya udah kali ya. Kata ahli surga, ya kata Allah, ya ibadi irfa'u rusakum. Hei hamba-hambaku, angkat kepala kamu. Laisa hadal waktu sujud. Ini bukan tempat sujud. Sujud kamu itu yang berarti tadi di akhir dunia. Waruku dan ruku kamu berarti tadi di dunia. Bal waktu musyahadat
balik. Sekarang saatnya kamu menyaksikan kegagahanku, kegantenganku, kekerenanku. Sekarang pandanglah aku sepuas-puasnya. Ahli surga nggak kuat. Saking nikmatnya memandang Allah, semuanya ngejungkel, semuanya nyungsep. Allah, mudah-mudahan kita ada milik. Amin. Amin. Bayakhiruna sujadan sumayaqulu bayadul ibadu biqadri maratibakum masyaallah. Bayarawlahu kaliyatil qamar lakal badri bayaquluna sujadan sumayaquluna. Kata Jalali Allah, wa radu anhu Allahumma rajukna ridhoka. Ya Allah, kata ahli surga, berilah kami rezeki dengan ridhomu. Di sebagian kitab ada yang mengatakan orang jangan terlalu mudah mendoakan supaya dapat ridho Allah. Sebab ridho itu waridwanullahu akbar. Ridho Allah itu paling tinggi. Ada yang mengatakan makruh terlalu sering mengucapkan atau mendoakan supaya diridhoi Allah. Ada itu, kalau nggak salah di kitab Adkar Nawawi. Kenapa? Di kitab Adkar Nawawi, Allahumma ajirna minan nari, ada mengatakan makruh karena nggak perlu minta diselamatkan dari api neraka. Yang penting perbuatan kita ini jauhi yang bisa menyebabkan masuk ke neraka. Itu sebagian pemahaman ulama. Bapak-bapak udah di dalam surga itu semuanya para malaikat menyambut dan memuliakan. Begitu udah dalam surga ada rombongan malaikat pengen masuk, pengen silaturahmi ke ahli surga, sama penjaganya ditolak. Mau kemana malaikat? Saya pengen jarah ke orang mukmin yang ada di surga. Jangan. Orang mukmin lagi senang-senangan, orang mukmin lagi diriung sama bidadari, nanti keganggu datang kalian. Udah balik lagi. Malaikat diusir lagi. Jadi muliaan manusia daripada siapa? Daripada malaikat. Ya kayak kita mau datang ke bos, itu beberapa pintu pos jadi katanya. Udah janjian belum Pak? Nah, janjian. Itu di mana? Di dunia. Apalagi nanti di surga. Jadi kita ini benar-benar diistimewakan oleh Allah. Dengan malaikat pun masih tinggian siapa? Tinggian manusia yang berilmu. Makanya ketika di lubang kubur kita beres kubur, apa kata Ustaz? Ya Abdallah, la tabtaji'an wala yu'ibak. Hamba Allah Bapak Anu bin Anu, jangan gentar. Sebentar lagi datang mungkar wa nakir. Fa innahu min khalqillah, itu teh makhluk Allah. Udah tenang aja. Kamu mah ibadah berjuang melawan nafsu. Malaikat enggak punya nafsu. Tenang itu mayat. Saya sebentar lagi datang ke malaikat, ngapain takut? Dan itu mah yang mempertanggungjawabkan amalan kita baru ada tenang. Cuman dibiasakan kalau kubur mayat jangan buru-buru pulang. Tapi kalau orang lain mah ya terserah dan punya keperluan. Ini mah anak keluarganya. Kalau dalam kitab Adkar Nawawi kira-kira selama motong sapi, motong on, yang jauh beda lah, motong onta sama sapi. Jadi agak kelamaan diam di mana? Di kuburan. Supaya apa? Supaya ahli kubur yang baru masuk itu tidak was-was, tidak rasa ketakutan, ada dulu ketenangan. Apa dia baca buku, baca selawat, istighfar, macam-macam. Kumpulkan istrinya, anaknya, mantunya, cucunya, ngeriung. Kalau tetangga atau orang balik pun nggak apa-apa. Ini mah malah saking bodohnya keluarga, istrinya masih lama dia dibopong juga balik. Udah, yang udah nggak apa-apa, kamu balik. Padahal menjalankan ajaran agama. Shadaqallahu alazim.
Itu Pak yang dibaca tiap malam Jumat itu isinya. Walahum mayat salam qaulan min sadaqallahu nabi. Mudah-mudahan kita ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.